Terus gimana masalahnya itu, kadang-kadang masyarakat kok masih ada katanya saya nggak dapat, harus dapat kan gitu. Apa itu Pak sebenarnya? Jadi Pikirku judek, hatiku bingung. Waro langitku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Haji Sun. Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik-cantik semuanya, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini saya kedatangan tamu terhormat yang menemani saya untuk ngobrol, melakukan obrolan terkait dengan bagaimana pelaksanaan bantuan kepada masyarakat, yaitu dulu Pak Kepala Dinas Sosial Kesra Kabupaten Klaten, Pak Nasir. Selamat datang Pak Nasir. selamat Bang. Ya, semoga kondisinya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Pak. Yang penting itu sehat walafiat, bahagia, karena kondisinya Amin. harus menyenangkan. Amin. Nah, Pak Nasir, kan ini ada bantuan, namanya bantuan uang, bantuan barang. Kan itu masyarakat senang. Semuanya pengennya kan minta, makanya dapat. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak? Yang harus dapat itu seperti apa sih? Apakah mereka miskin yang bagaimana? Katanya ada yang salah, yang kaya dapat kan gitu, ada kepala desa dapat. Nah itu gimana itu Pak? Oke, terima kasih Pak Haji Sun. Kami akan saya sampaikan Ya. ke masyarakat tahu semuanya. Ya ini. biar tahu, biar jelas gitu. Jadi begini, karena pandemi COVID ini Ya. tentunya masyarakat ini banyak yang Ya. terdampak. Ya. Dan ini sebagai tentunya kita ucapkan terima kasih dulu pada pemerintah yang telah peduli, Ya. gitu. Peduli dan hadir di tengah masyarakat, Ya. tentunya dengan adanya bantuan-bantuan sosial. Iya. Dan juga cepat loh Pak, termasuk. Oke. Jadi untuk bantuan sosial tentunya adalah dengan kriteria masing-masing. Masing-masing ya. Banyak macamnya lah. kira-kira. Banyak macamnya. Yang pertama adalah bantuan BPNT sembako. Sembako. Ya, sembako Ya. ini BPNT reguler namanya, ini tiap Reguler. bulan. Tiap bulan dapat. Iya, tiap bulan dapat. Besarannya berapa itu Pak? Satu Besarannya orang itu? senilai Rp200.000. Besar Pak. 200 ya. Ya, alhamdulillah, dan masyarakat sudah banyak yang menerima. Ada sekitar 105.000 105.000 se-Kabupaten Klaten yang rutin tiap bulan. tiap bulan. Sudah dari tahun-tahun sebelumnya itu Pak berarti Ya Pak? betul. Hmm. Sejak 2018. 2018, oke. Dan dengan adanya COVID ini tentunya adalah tambah lagi dengan BPNT yang perluasan. Perluasan, ada tambah lagi dari Ya, 105.000. itu sekitar 32.000 Pak. 32.000. Ya, Berarti sudah 137.000 KK ya yang dapat. Oke. Kemudian ya, yang ketiga ini Ya. masih ada lagi PKH juga. PKH. PKH. PKH itu apa Pak? PKH itu Pak? PKH adalah program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan. Itu apakah tiap bulan apa gimana itu Pak? Tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan yang langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Berapa itu Pak? Ini namanya program keluarga harapan, tentunya adalah bantuan sosial bersyarat. Itu tentunya mereka yang memiliki balita, Oh, ada yang punya balita. memiliki anak sekolah, SD, SMP, SMA. Iya, iya, oke. Kemudian ada juga yang ibu hamil, Bu Amir. lansia, Nah, difabel. difabel juga Ya, dapat. betul. Ini Oke. masing-masing kemudian berbeda-beda. Berapa ribu itu Pak yang dapat itu PKH Klaten itu Pak? PKH itu ada sekitar 58.000 Pak. 58.000. Sekitar 58.000. Tadi 137 plus 58.000 Betul. sudah posisi 191.000 kakak yang dapat ya. Baru 2 program ini ya. Betul. Oke, oke. Kemudian yang ketiga ada BST, BST, bantuan sosial tunai. bantuan sosial tunai. Ini diterima secara tunai. Uang itu bentuknya uang. jumlahnya 600.000. 600.000 lebih besar lagi itu Pak. Iya toh? Direncanakan selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti dimulai bulan Dimulai bulan kemarin, Mei. ya Mei. nah, dimulai April Pak. April, April. Mei, Juni. April, Mei, Juni ya. Gitu.
Nah ini 3 bulan ini masing-masing 600, yang kemudian ya jumlahnya juga banyak ini. Berapa ribu itu Pak, ribu kakak itu? Di Kabupaten Klaten ini ada sekitar 83.900-an. 83.000. Nah, berarti tadi sudah 270-an sekian berarti kan? Nah, yang dapat nah itu kadang-kadang kan kemarin saya kan nggak tahu BST itu apa kan, itu nggak tahu. Tapi kan ada, wah itu kan biasanya saya kan dapatnya orangnya 600 Pak, ada yang diminta Pak. Wah yang minta siapa kan gitu? Apakah itu benar Pak, ada yang minta apa itu? Jangan-jangan anaknya apa siapa yang lah ya itu Pak Haji Sun. Kadang kan masyarakat itu kan gimana ya, begini ya, mungkin hanya isu yang kemudian ditanggapi apa ya, katakanlah serius kan begitu. Tapi alhamdulillah Pak Haji Sun, artinya kami yang ada di dinas sosial ini sudah membentuk tim. Tim aduan, baik medsos ataupun yang ada di lapangan. Jadi segera tahu ya Pak. Ya segera tahu. Pada kesempatan pertama kita akan langsung sampai di lapangan, akan cek betul apakah ini benar atau tidak. Sebenarnya 600 tadi kan Pak Nasir kan nyampaikan bahwa itu ke rekening mereka atau Pak? 600, untuk yang 600.000 itu? 600.000 ada dua Pak. Yang pertama lewat bank. Oh, ada yang lewat bank, terus bank. Kemudian ada yang lewat kantor pos. Kan di bank ataupun di kantor pos ngambil sendiri Pak itu? Betul. Enggak diwakilkan itu? Enggak boleh, enggak boleh diwakilkan. Berarti jangan-jangan kurangnya nanti di jalan buat nyoto nanti. Nah, ya, kadang itu masyarakat. Betul, mungkin yang diminta anaknya kali kan. Atau malah ngambilnya bareng-bareng, ada yang nganter. Ada yang nganter, ya ayo mampir buat traktir. Masih ada lagi Pak, bantuan itu dari provinsi. Dari provinsi juga ya. Senilai 200. Gimana kalau processing dari provinsi, gimana prosesnya? Provinsi itu jumlahnya ada sekitar 27.000 kakak, dapatnya 200.000. Sembako senilai 200. Oh, sembako senilai 200.000. Itu ngambil sembako atau gimana itu Pak? Prosesnya? Sembakonya prosesnya begini, yang provinsi ini pengadaannya adalah di BUMDes masing-masing desa. BUMDes. Ya, jadi pemberdayaan masing-masing agar ekonomi ini juga bergerak. Oh iya. Oh, tapi kan BUMDes Klaten belum semuanya 100% Pak. Betul. Jadi BUMDes ini memang sudah diverifikasi, validasi oleh provinsi. Artinya di Kabupaten Klaten ada sekitar 42 BUMDes yang akan memberikan pelayanan ini. Kemudian yang merealisasikan, yang mengantar bantuan ini adalah kantor pos Pak. Kantor pos. Jadi nanti lewat kantor pos. Jadi nanti masyarakat tentunya akan diundang, baik itu lihat desa atau nanti kecamatan. 27.000 kakak tadi ya. 27.000 tambah 270-an tadi. Berarti kan sudah mendekati hampir 300.000 kakak tadi kan. Masih ada satu lagi. Masih ada lagi. Bantuan sosial sembako Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Klaten. Dari kabupaten. Berapa kakak itu Pak? Jumlahnya sekitar 33.000. 33.000. Iya betul. Nah, berarti genep tadi sudah 330 berarti Pak. 330.000 kan tadi. Tadi sekitar itu kan. Berapa bulan itu Pak kabupaten diberikan? Sama menyelesaikan provinsi selama 3 bulan. 3 bulan. 200. Nilainya 200.000. Dan tentunya bagi penerima ini siapa sih yang berhak menerima? Ya, siapa yang berhak menerima? Tahu. Ya. Itu sesuai ketentuan, yaitu masyarakat miskin, rentan miskin, yang ini rentan miskin akibat terdampak COVID-19. Terdampak ini. Kalau kita hitung-hitung Pak Haji, jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya kakak di Kabupaten Klaten, kalau kita hitung dengan bantuan-bantuan yang ada mungkin ya katakanlah ada sekitar 70% lah yang sudah mendapatkan 70%. Ya, makanya sudah rata. Pemerintah juga luar biasa. Luar biasa kalau 70% Pak. Gitu. Berarti sudah dapat semua. Ya, hampir semua. Yang nggak dapat kan itu sekitar 30 ada PNS, ada TNI, ada Polri, ada orang kaya, pensiunan. Betul. Oh. Iyalah pensiunan besar juga kan Pak. Terus gimana masalahnya itu, kadang-kadang masyarakat kok masih ada katanya saya nggak dapat, harus dapat kan gitu. Apa itu Pak sebenarnya? Jadi ketentuan Pak, ketentuannya kan begini sebenarnya. Bantuan yang
dari Kemensos. Ya. Yang pertama ada BPNT, Ya. PKH, Ya. kemudian ada BST, Bantuan BST. Sosial Tunai ini, Ya, dari Kemensos ini. Ini adalah yang masuk di TKS. Diutamakan yang masuk di TKS, TKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oh, udah jelas ya. Oke. Sedangkan yang provinsi Ya. dan kabupaten ini adalah yang di luar DTKS. Di luar sebenarnya sudah berbeda toh, Pak. Ya, sudah Oh, berbeda. penerimanya. Gitu. Jadi tentunya masyarakat yang mengadu dan sebagainya kita tindak lanjuti. Ya. Ternyata hanya informasi yang belum sampai. Nah, jadi saya harapkan tentunya pada masyarakat tentunya juga bisa memahami kondisi yang seperti Tapi kalau benar kan ya harus dipihak itu, Pak. Kalau memang benar loh, Pak. Betul. Kalau memang dia benar, kriterianya kita jelas. sesuai. Betul. Ya kan boleh toh, Pak, ada penambahan susulan seumpama Oke. itu. Ya, Jadi kan? nanti makanya untuk yang provinsi yang kedua, Ya. juga ya kabupaten yang kedua, ini kan kemarin sesuai dengan arahan kepala daerah, Ya. bupati, Ya. ini tentunya sesuai kriteria, Ya, sesuai kriteria. kriteria. Miskin, rentan miskin terdampak Betul. COVID, Ya. ini tentunya bisa mengajukan. Mhm. Namun sekarang hari ini yang untuk yang kedua data Ya. ini sudah siap, termasuk yang provinsi juga demikian. Provinsi masing-masing desa itu bahkan langsung menginput. Oh, Masing-masing desa menginput usulan ke provinsi. provinsi. Ya. Oh, langsung boleh. Boleh, ya. Kalau sampai ada penambahan atau mungkin ada yang kealpaan. Karena ada juga, Pak, kan informasi-informasi kan banyak. Ada juga, Pak, saya nggak didata, Pak, saya nggak dimasukkan. Karena dulu saya nggak bantu Pak Kepala Desa, Bu Kepala Desa itu. Loh, kan ada itu, Pak. Gimana itu, Pak, kira-kira? Artinya begini, Pak Haji Ya. Sun. Jadi sebenarnya masih ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi, apa itu? Bantuan langsung tunai BLT. Dari? Kalau Kemensos ini BST, Ya. kalau di desa itu BLT. BLT. Bantuan langsung tunai dana desa. Dari dana desa. Dana desa. Oh, ada lagi. Ya, artinya ini akan lebih luas. Sebenarnya BLT DT ini menjadi alternatif terakhir manakala masyarakat. Oh. Ya, karena ketentuannya memang yang BLT ini bisa baik yang DTKS maupun non DTKS. Sehingga dengan adanya BLT yang sampai saat ini mungkin ada sekitar 35 ribuan Ya. lebih, Oh. tentunya saya yakinlah masyarakat punya Sudah terpihak, iya, Pak. yang sesuai Hampir. dengan syarat kriteria. Sesuai kriteria yang ada. Iya, betul. Gimana, Pak, kesibukannya dalam rangka aduan masyarakat dan pelaksanaan bantuan gimana itu repotnya, Pak? Memang kami yang ada di Dinas Sosial Ya. P3KB Ya. ini tentunya sejak mulai sebelum puasa, Pak Jis, Ya, ya, ya. kita selalu mengupdate data, kemudian mengolah data usulan Ya. dari desa, karena untuk provinsi, kemudian mengolah data untuk kabupaten, termasuk untuk Kemensos sendiri. Oh, begitu. Ya mungkin hampir sebulan puasa ini kita bergelut dengan data. Tapi kami ikhlas Ya. berbuat untuk masyarakat. Oh, Pemerintah iya. harus hadir di situ. Lembur terus berarti ini, Betul, Pak, ya? Alhamdulillah, tapi Lembur tetap sehat aja, 24 Pak. jam ya. Jadi, Yang penting sehat semua. demi masyarakat semuanya. Kalau toh belum sempurna mungkin Iya. itu wajar. Wajar ya. Dan kami juga terbuka manakala ada aduan masyarakat ini kan begitu. Kami Ya. tetap langsung tidak lanjuti kan, kita cek betul. Diterima 24 jam itu ya, Pak, ya? Siap. Lewat online ya semuanya ya? lewat- karena portal aduan semua sudah ada, Oh, baik iya, iya. dari Kominfo, kami sendiri yang ada di Dinas Sosial Juga menyiapkan, ya. kemudian juga Matur Ibu itu juga Hmm. kita cover semuanya, Betul. sehingga agar masyarakat juga bisa merasakan betul bagaimana bantuan masyarakat, bantuan pemerintah ini hadir, Oh, Dit. dan tentunya pemerintah juga betul-betul luar biasa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, Pak. Nah, kemarin kan ada, Pak, itu BST bantuan Sosial tunai dari Kementerian Sosial. Nah, kemarin kan ada juga yang dapat umpamanya satu keluarga dapat 2, Pak. Harusnya satu, Pak. Ada kepala desa atau perangkat desa atau PNS mungkin dapat, Pak. Nah, itu besok padahal bantuan nggak cuma sekali kemarin, Pak. Nah, besok gimana, Pak? Yang ke depan itu apakah itu dianulir atau besok sudah nggak dapat lagi atau dapat nanti bisa diberikan ke yang lain gitu? Gimana itu, Pak, kira-kira, Pak? Jadi begini, Pak, kita sudah bekerja maksimal. Kemensos juga demikian semua. Ya. Ini
Artinya kalau ada kesalahan data hal yang wajar, Pak. Oh ya betul. Apalagi kita lihat prosentasenya, Pak. Kalau Ya. contoh misalnya BST itu ada 83.000. Ya. Kalau kesalahan data itu cuma sekitar 2% itu kan wajar. Wajar. Kan gitu. Sudah kita hitung itu, Sudah Pak. 300 sekian Ya. ya cuman ya katanya. Namun yang paling penting lagi bahwa kita sudah menindaklanjuti hal tersebut. Jadi data-data tersebut tentunya sudah kita usulkan ke Mensos untuk di cut off, Iya. dihentikan, Dihentikan. agar di penerimaan kedua nanti Oh, itu sudah dilaporkan sudah berarti ya? dilaporkan semuanya. Oh. Bahkan Ya. biar masyarakat juga tahu Ya. bahwa usulan pengganti Ya. dan usulan tambahan sudah kita sampaikan semua. Namun Untuk tentunya- revisi data ya. betul. Jadi namun juga karena input data, upload data ke Kemensos ini melalui sistem, ya Seluruh tentunya Indonesia. harus Indonesia, Pak. betul, harus sesuai dengan kriteria yang Ya, ada. Indonesia Gitu, ini- Pak Haji Syul. Indonesia luas ya. Oke. Nah, terkait dengan apa? Masyarakat tadi, Pak, yang katanya ada berkurang atau ada yang minta, ada yang apa, itu gimana itu, Pak? Kalau memang benar loh, Pak. Umpamanya benar ada yang minta, itu kan mungkin, Pak, umpamanya. Nah, apakah itu bisa dilaporkan ke jalur hukum gitu mungkin, Pak? Begini, Pak Haji. Tentunya yang paling penting pertama kita lakukan adalah menelusuri kebenaran tersebut. Karena kita punya tim kan. Ya, betul. Dan tentunya kami juga yang desa tidak pernah kan begitu memberikan sebuah peluang untuk Ada instruksi, Pak, ke bawah gitu, perintah ke bawah gitu ya, memang ada. betul. Artinya bahwa jangan sampailah apalagi yang terkait dengan penanganan bantuan ini jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Sehingga agar bantuan ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat. Ini begitu, Pak. Oh iya. Terus gimana itu, Pak? Apakah itu juga untuk perbaikan data itu berarti ya apakah juga selalu koordinasi dengan kepala desa atau gimana itu, Pak? Jadi yang namanya data kami tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Iya. Data itu selalu kita update sesuai dengan usulan dari kepala desa. Oh, dari kepala desa. Namun tentunya kami yang ada di dinas sosial ini memiliki tugas untuk memverifikasi. Iya. Termasuk apakah usulan data ini masuk ke DTKS atau tidak. Ini yang paling penting. Iya. Karena ini sangat urgent dan menjadi kriteria yang harus kita pahami bersama. Iya. Ya, jangan sampai nanti saya sudah mengusulkan, Wah. ternyata kok hilang sekian kan gitu. Ya. Itu bukan hilang, karena memang karena tidak sesuai kriteria ini maka kita. Oh, gitu. Kalau Cuman tidak, juga ini masih ada solusi lagi, Pak. Kan gitu. Solusinya apa? Mereka yang masuk di TKS tolonglah ini untuk bisa dibiayai dengan BNPDB. Oh, gitu. dana desa ya. Gitu. Sebenarnya sudah lengkap sudah. Betul. Perhatian pemerintah juga begitu besar Gitu. terhadap masyarakat baik yang terdampak ataupun memang langsung memang miskin, bukan hanya berdampak. Nah, apa ini repot seperti ini kegiatan kan juga Pak Dina dan sukses kan harus juga jaga kesehatan itu. Apa yang dilakukan itu, Pak? Apakah juga masih bisa olahraga? Karena kegiatannya banyak itu, Pak. Ya, jadi yang pertama perlu saya, Pak. Alhamdulillah kami yang ada di dinas bersama tim yang ada itu selalu kompak. Artinya saat mereka ngelembur ya kita pun hadir semuanya ini sebagai support. Iya. Dan yang kedua begitu. Ini kami ternyata dengan kondisi pandemi Covid ini kegiatan jaga, intinya kami juga harus menyempatkan diri terutama pada jam 10 lah kita 10. jam 9 nih kita juga harus berjemur diri. Begitu, itu tuh mendapat imun kan gitu. Iya, betul. Karena kalau terkait dengan jaga kondisi ya tentunya kami harus jaga kondisi. Betul, Ya, jangan sampai tiap pagi lupa. kami juga harus olahraga. Kasihan. Nanti pasukannya buahnya Pak nanti bisa sakit nanti kalau nggak sehat. Kan harus sehat. Memberikan pelayanan masyarakat juga harus sehat. Nah, Yang lagi satu lagi apa itu, yang Pak? paling mendorong kami untuk semangat ini. Nah, apa kan itu, Pak? begitu. Pimpinan-pimpinan kami ini Ya. juga luar biasa memberikan support Ya. setiap saat kita bekerja malam kita cukup ditelepon atau ini pun luar biasa ini Gitu dari ya. support bagi kami semua. Nah, pimpinan kebersamaan kami. ya, kebersamaan yang luar biasa demi masyarakat, Pak. Ya, tentu semoga selalu sehat selalu. Inilah Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik tadi, bahwa obrolan saya bersama Pak Kepala Dinas Sosial Pak Nasir dalam bekerja untuk masyarakat. Jadi yakinilah bahwa masyarakat memang kalau yang kriterianya sesuai, Pak, pasti dapat bantuan itu ya. Pasti dapat, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi
ataupun pemerintah kabupaten, Betul. atau masih kurang saja desa juga nyiapkan ya Pak. Ya, Nah, betul. tapi kalau ada yang kelupaan, beliau juga menerima aduan masyarakat 24 jam, baik melalui online main Twitter ataupun juga melalui WA atau mungkin sosmed yang lain lah, atau mungkin langsung datang ke kantor ya Pak. Itu obrolan kami bersama Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Semoga masyarakat bisa mengetahui, bisa jelas apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas. Semoga Pak Kepala Dinas sehat selalu. Dan sampai berjumpa kembali bersama channel Haji Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.